Jadi Ismail, pertama saya semuanya terima kasih Ismail. Terima kasih karena sudah memilih untuk mempercayai dan sudah memilih untuk memperjuangkan langsung dengan segala macam tantangan yang dihadapi. Dan kita kalau sudah mengambil sebuah sikap lalu menjalankan, walaupun banyak tantangan, tapi tantangan itu sesungguhnya tempaan untuk pengembangan diri. Kenapa? Karena kita memilih mengambil sikap dan kemudian menjalani sikap kita dan berhadapan dengan segala macam masalah. Jadi selain itu pada Ismail sendiri ada pengembangan diri yang luar biasa Ismail. Lalu memilih untuk terlibat langsung, apalagi sampai di Pilpres dengan segala macam keanehan yang dihadapi itu. Kan banyak sekali keanehan itu. Dan Ismail saksikan di lapangan langsung, bukan? Itulah sebabnya saya bilang ketika MK memutuskan, saya memilih untuk mentaati, walaupun tahu bahwa itu banyak sekali keanehan, karena saya juga yakin bahwa Tuhan sedang merencanakan hal yang sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang tidak sempurna. Jadi kalau sampai begini ya sudah, berarti rencana Tuhan seperti ini. Saya bilang waktu itu, kalau kita didapatkan tugas, artinya memang Tuhan memberikan kepada kita amanat. Tapi kalau kita tidak dapat, artinya Tuhan sedang melindungi kita. Jadi yakinlah Tuhan sedang melindungi kita. Sehingga kita juga lebih rileks. Nah, jadi itu yang membuat saya merasa optimis. Nah, saya terima kasih pada Ismail yang sudah bilang. Lalu bagaimana dengan Papua? Papua ini butuhnya adalah keadilan. Keadilan dalam semua aspek. Dari mulai tentang pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, sampai pada kesetaraan merasakan manfaat atas kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di sana. Nah, pendekatan yang harus dilakukan juga pendekatan seperti itu. Memang pendekatan yang sifatnya persuasif itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh energi ekstra. Karena kita akan bertemu dengan perbedaan kultural yang tinggi. Ada juga perbedaan antar kelompok yang sangat tinggi. Jadi perlu kesabaran memang. Saya beri contoh. Ini Anda teman-teman naik transportasi umum kan? Kan ketika naik tinggal nge-tap aja kan? Itu bikinnya rapatnya 77 kali. Kenceng terus. Enaknya rapat 3 kali diputuskan otoriter. Anda ini begini, nurut ikut, kalau nggak ikut, nggak nurut, off. Enak bukan? Cepet. Tapi nggak terjadi yang namanya kesepakatan yang adil. Memang panjang. Semua orang kalau ngikutin itu 77 kali. Mana yang mau sanggup 77 kali? Tapi dikerjain. Begitu terjadi, sistem itu sampai sekarang masih berjalan terus. Karena merasakan adanya jadi saya melihat perlunya kesabaran. Nah, justru jangan lakukan tindakan yang represif. Karena represif itu lukanya itu melampaui luka fisik. Luka fisiknya sembuh, luka perasaan itu nggak bisa sembuh. Lama sekali, betul ya? Gitu kira-kira. Oke, berikutnya. Berikutnya mungkin ada beberapa pertanyaan langsung kita bisa gabung soal politik dan anak muda ya. Jadi tadi kayak misalnya Hanafi tanya soal pandangan Abah, ada orang cerita soal politik tapi sampai diberhentikan sama atasannya. Kemudian teman-teman di Kabupaten Tangerang, Mahdah tadi nanya anak mudanya kritis tapi maunya lebih banyak berkelawanan dengan pemerintah daerah, alih-alih bersama turun tangan. Terus juga tadi Renardi ya, pertanyaan soal anak muda itu sebenarnya peduli politik, tapi mengalami voters fatigue gitu kan. Jadi pilpresnya tinggi, abis itu rendah karena keletihan ya pas pilkada. Nah gimana sih caranya menaikkan gairah anak muda untuk berpolitik? Dan terakhir Samsul, gimana caranya supaya jadi pemuda yang leader bukan dealer? Ya. Gitu kan? Nah gini, pertama yang tentang itu tentu salah, tentu tidak boleh memberhentikan orang karena perbedaan pandangan politik. Itu salah. Dan kalau itu adalah kontrak resmi, kegiatan resmi,
sesungguhnya bisa digugat. Karena tidak boleh itu. Di dalam pemutusan hubungan kerja itu ada persyaratannya. Jadi itu tidak bisa dikerjakan. Nah, di sisi lain, kita-kita juga ada batasnya dalam mengelola perbedaan politik. Ini bukan WA group. Yang temen, ini dalam kondisi kantor, batasin aja. Memangnya kalau atasannya terpermalukan, kemudian dia akan jadi berubah? Belum tentu. Jadi kalau saya melihat di dalam kegiatan profesional, kalau ada perbedaan politik, lebih baik anteng saja. Gak usah terlalu dipersoalkan. Lain kalau itu di luar kantor, dalam kantor rileks saja. Bahkan saya sering bilang, lebih baik memenangkan hati daripada memenangkan debat. Teman-teman, ketika kita mencoba mengajak, maka kita reflektif. Apa yang kurang menarik dari yang kita kerjakan? Cari apa yang kurang menarik. Kok bisa orang tidak tertarik? Itu cari tahu. Saya tidak tahu alasan khususnya, tapi cari tahu. Kita perlu reflektif kalau kita tidak menarik orang itu. Kita apa ya yang kurang pas dari kita? Apa saja kita? Lalu yang kedua, sebenarnya kalau ada yang bekerja untuk membantu orang lain, turun tangannya tanya, ada nggak yang turun tangan bisa bantu buat Anda? Ada nggak yang turun tangan bisa membuat Anda lebih mudah, lebih terlibat? Karena kan sama-sama berbuat untuk masyarakat, bukan? Selama itu berbuat masyarakat, kerjakan aja, gitu ya. Oke, Berikutnya tadi Renardi dan Samsul ya, sama-sama soal anak muda, politik, fatigue ya, voters fatigue sama pemimpin anak muda yang jadi pemimpin bukan dealer. Ini Hanafi mungkin yang tadi tanya nih ya. Tanya Bapak yang politik. Saya tidak tanya Bapak sebagai politisi, tapi tanya Bapak sebagai orang baik. Adit. Anda besok mau ke rumahnya Bung Hatta ya? Bung Hatta? Pekan ini? Syahrir, Bung Hatta, Agus Salim, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, itu orang-orang terhormat semua. Profesinya apa ya? Apa polisinya? Politisi. Politisi. Tapi apa yang terjadi? Orang tua mengatakan pada anaknya, kau baca itu biografinya tuh. Pelajari dia. Bahkan dicontohkan jadi seperti dia. Itu politisi. Ini yang sekarang mirim hari ini kan. Berapa banyak orang tua yang bilang pada anaknya, kamu lihat tuh tonton politisi, kamu jadi politisi. Hari ini kalau nonton di televisi, politisi debat, habis itu bilang, kau jangan seperti dia nanti ya. Gitu. Ini yang banyak terjadi bukan? Nah, jadi, tapi jangan sampai kita kemudian membuat kategori begini. Saya tidak tanya pada Bapak yang politisi, tapi saya tanya pada Bapak yang orang baik. Berarti ada politisi yang tidak baik dan ada di dalam diri satu orang ini. Benar nggak teman-teman? Ini kita harus hati-hati. Ya memang ada yang bermasalah dan yang tidak bermasalah. Makanya saya selalu istilahkan bermasalah dan tidak bermasalah. Nah kita jangan sampai termakan dengan persepsi itu. Saya pernah di kampus itu tanya pada seorang mahasiswa lagi di kantin, saya tanya, kalau udah lulus mau jadi apa? Oh saya mau bisnis Pak. Saya tanya kenapa nggak ke politik? Enggak Pak, politik kotor Pak. Saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bersih dan kotor itu bukan sektor, bukan. Memangnya Anda tahu nggak kompetisi paling ketat di negeri ini yang nggak pernah jadi pemberitaan? Luar biasa kompetisinya tuh. Namanya Indomaret versus Alfamart. Itu kompetisi yang dahsyat. Kalau Anda masukin barang ke sini, kami nggak terima di sini. Coba cek aja. Coba aja Anda pernah masukin. Dan dulu kompetisi koran, kompetisi kedua itu koran masih dikirim secara fisik. Itu potong-memotong antar koran luar biasa. Jadi koran X bisa sampai ke Jayapura, koran Y bisa belum tentu sampai. Potong. Sebetulnya kompetisi bisnis banyak, cuma bedanya apa? Tidak jadi berita. Jadi, emangnya kompetisi antar Alfamart dan Indomaret itu masuk berita? Enggak lah. Kompetisi antar bank, ketat semua itu kompetisi itu. Malah di politik itu kompetisinya pas pemilu aja. Selesai pemilu selesai, tapi tidak menjadi
Jadi bukan sektor, tapi soal cara menjalani tiap sektor. Kemudian soal gini, mengenai bagaimana meyakinkan untuk jadi. Sebetulnya kalau Anda menjadi dealer juga nggak apa-apa. Saya tidak cuman kalau Anda memilih menjadi leader, rute, maka nomor satu Anda leader ya bagi orang lain. Nomor satu, Anda harus diakui oleh orang lain tuh. Harus diakui itu. Jadi tidak bisa Anda mengatakan, saya pemimpin, saya lah kalau orang lain nggak mau ikut. Saya sering bilang kan itu. Jadi pemimpin itu tergantung orang yang mau mengikuti. Nah, kalau Anda menjadi pemimpin, maka tugas yang dikerjakan itu adalah punya imajinasi, punya nilai, kemudian punya cara untuk melaksanakannya. Kalau nggak ada itu, makanya sering diplesetkan. Tidak menjadi leaders, tapi menjadi dealer karena hanya menjadi promotor-promotor aja. Banyak anak muda aktif organisasi, tapi ujungnya hanya menjadi ya broker kekuasaan. Itu banyak di banyak tempat tuh. Jadi jangan itu. Kalau menurut saya jangan. Tapi kalau Anda melakukan nggak dilarang. Tapi menurut saya jangan. Jadilah pemimpin. Nah, apakah Indonesia punya masa depan yang cerah? Teman-teman, masa depan Indonesia ditentukan anak muda sendiri. Kalau Anda mengusahakannya jadi cerah, ya jadi cerah. Kan Indonesia itu potret akumulasi, bukan? Akumulasi kita semua. Lah kalau kita semua tidak membuat cerah, gimana bisa cerah? Potret bangsa ini adalah akumulasi peristiwa satu-satu orang. Peristiwa satu-satu badan. Nah kita yang harus mengusahakannya. Jadi jangan minta yakinkan saya, Pak yakinkan saya Indonesia masa depannya cerah. Jangan, karena yang harus membuat Indonesia cerah siapa? Ya kita semua. Apakah bisa terjadi dalam waktu 5 tahun? Mudah-mudahan. Apakah terjadi 10 tahun? Mudah-mudahan. Tapi yang jelas saya sering sampaikan, usaha ini harus kita kerjakan. Indonesia ini besar. Kalau analoginya kapal itu kapal tanker. Kapal tanker itu kalau mau diubah arahnya, itu mutar kemudinya ratusan kali. Dan baru kilometer ke-7 dia belok. Karena kapal tanker itu panjangnya bisa 1 kilometer. Tapi kalau Anda naik speedboat, panjangnya 5 meter. Anda belokkan sekarang, langsung belok. Nah itu kalau mimpin organisasi yang kecil. Begitu dibelokkan langsung kelihatan. Tapi kalau organisasi segede Indonesia, 280 juta. Itu kayak kapal tanker 1 kilometer panjangnya. Putar puluhan kali, baru belok kilometer ke-7. Nah kilometer 0 sampai ke-7, nakodanya ditanyain sama semua penumpang, mana ini beloknya? Mana ini beloknya? Sabar, tapi itu nanti akan terjadi belok gitu ya. Nah, namanya siapa sekali lagi? Fakih. Fakih pernah lihat gak yang saya chartkan diagram? 4 kuadran. Belum? Teman-teman belum lihat? Jadi saya sering sebutkan di sini, ini nilai. Benar, salah. Ini adalah nilai, sumbu nilai. Yang kedua, ini adalah sumbu buruk dan ini baik. Ini namanya konsekuensi. Konsekuensinya ada yang buruk, ada yang baik. Yang ini adalah nilai, benar dan salah. Idealnya kita ingin selalu setiap keputusan itu di sini. Secara nilai benar, secara konsekuensi baik. Yang Fakih hadapi tadi itu adalah situasi yang baik tapi salah, betul kan? Nah, ini pertanyaan di sini. Ada juga yang benar tapi buruk. Fakih bilang, saya tidak mau kompromi. Saya tidak mau berikan raket pedal. Benar gak? Benar konsekuensinya? Buruk. Nah, ini pertanyaan nih. Yang jangan itu di sini nih. Udah salah, buruk pula. Oke? Nah, dalam hidup kita akan selalu berada dalam 3 ini. Jangan takut kalau berada dalam 3 ini. Kalau kita itu kepengennya di sini aja terus. Kalau ke sini deg-degan. Dan kita akan ngalami situasi begini kok.
Nanti kalau masuk ke sini, nah ini yang namanya judgment. Ini yang membutuhkan kebijaksanaan. Ini adalah wisdom. Anda baca konsekuensinya, Anda pertimbangkan tuh. Taker nih antara ini dengan ini. Oke? Kemudian mitigasinya apa? Caranya apa? Cara keluarnya bagaimana? Ini akan selalu kita berada di sini. Nah, setelah ketika Anda sekolah, Anda semuanya di sini nih. Tapi ketika dalam dunia kenyataan, Anda akan ketemu dengan 4 kuadran. 3 ini boleh dikerjakan. Tapi yang 1 boleh itu artinya apa? Mungkin Anda menghadapi situasi di mana Anda mengerjakan hal yang buruk tapi benar. Atau di sisi lain Anda mengerjakan yang baik tapi salah. Nah, tetapi Anda harus bisa menjelaskan kalau Anda punya begini teman-teman, ya ini namanya Anda punya nilai, maka nih saya kasih contoh. Apa sih bedanya orang punya nilai sama tidak? Ini saya bayangkan ya, ini nilai nih, seperti garis. Kalau Anda punya nilai seperti garis, nih saya nilai kejujuran, bagaimana itu seperti garis. Ketika Anda nyimpang, Anda tahu Anda lagi nyimpang, maka Anda tahu harus kembalinya ke sini. Oke, tapi kalau ada orang nggak punya nilai, maka ketika nyimpang dia nggak tahu kalau nyimpang. Dia nggak tahu kalau saya lagi nyimpang nih. Karena itu saya senang Fakih ketika Fakih cerita tadi. Karena Fakih tahu sesungguhnya keputusan itu adalah Coba bayangkan kalau saya berikan ilustrasi lagi nih. Kalau hanya begini nih, buruk dan baik. Kalau pertimbangannya cuma ini, ngeri nggak kita? Ngeri nggak? Namanya apa? Kalau pertimbangan begini, oportunis. Kenapa? Karena dia tidak punya faktor mana yang opportunity-nya paling baik. Ini namanya cost benefit. Nah, kalau cost benefit begini, dalam jangka panjang Anda akan terlihat bersikap tidak konsisten. Tapi kalau Anda pegang ini, maka Anda akan bisa menakar konsistensi. Nah, tapi bersiaplah. Ini kenapa saya kasih tandanya pertanyaan. Harus ada jawaban yang masuk akal. Ini dilema ini selalu saya berikan kalau saya mau merekrut orang. Nanti akan seperti apa? Itu selalu saya berikan. Karena dalam kenyataan hidup itu selalu akan begini. Gitu Fakih. Jadi saya tidak bisa kasih sampai Fakih jawaban sebaiknya gimana. Fakih putusin. Saya lagi mau di mana di sini? Menurut Fakih, berapa orang yang bekerja untuk Fakih? Berapa keluarga yang hidup untuk Fakih? Oke. Apakah saya mau memberikan itu? Konsekuensinya apa? Ini pegang nih. Idealnya kita selalu berada di sini. Dalam kenyataannya sering menghadapi situasi